ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان عزني الله وإياكم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Materi kita pada pagi hari ini insyaallah satu ayat, yaitu ayat 213 masih di surat Al-Baqarah ya. Yang dimulai dengan kanan nasu ummatan wahidah. Manusia itu dulunya adalah umat yang satu. Setelah itu timbul perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan juga sekaligus sebagai pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Kenapa? Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Kanan nasu ummatan wahidah. Kalimat kanan nasu ummatan wahidah, maksudnya manusia dulunya itu selama 10 abad sampai diutus Nabi Nuh. Itu adalah umat yang satu, artinya mereka berada dalam ketauhidan. Mereka berserah diri kepada Allah. Belum ada kesyirikan sama sekali. Kalaupun ada kriminal yang pertama adalah pembunuhan antara Qabil dan Habil. Tapi belum ada kesyirikan sama sekali. Maka dikatakan kanan nasu ummatan wahidah. Maka manusia itu fitrahnya adalah tauhid. Sedangkan kesyirikan itu adalah muncul
ada setelah itu. Sebabnya apa? Nanti dijelaskan. Kenapa itu kesyirikan muncul? Jadi sekali lagi, sebelum Nabi Nuh diutus, itu manusia dalam keadaan ummah wahidah, dia dalam keadaan tauhid atau Islam. Nanti dijelaskan, ai alladzina kanu 'alad dinil haqq wa hum asyratu qurun. Jadi selama 10 abad, 1000 tahun. Ya. Selama 1000 tahun. Dari Nabi Adam sampai terjadi kesyirikan, dan kesyirikan itu sampai diabadikan bagaimana terjadinya kesyirikan. Lalu Allah utus yang namanya Nabi Nuh, hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah. Faba'atsallahu an-nabiyyin. An-nabiyyin jama' dari nabiyyun. Wal muradu bihim, dan yang dimaksud dengan an-nabiyyin di sini adalah ar-rusul. Para rasul. Kenapa? Karena setiap nabi rasul bidalil risalatum al-qaimah 'alal bisyarah wan nadhar. Jadi di sini dalilnya kenapa dikatakan rasul? Karena dijelaskan oleh Allah mubasysyirina wa mundzirin, pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Maka itulah rasul, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari mana? Dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Dan nabi itu jumlahnya banyak sekali. Ada 124.000. Sedangkan rasul, Jumhur Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa jumlah nabi itu 124.000 nabi. Sedangkan rasul ada 313. Ini adalah pendapat Jumhur Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini tidak diperintahkan kita untuk tahu semuanya. Tapi rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan namanya jumlahnya 25 rasul. Nah, ini wajib kita mengimani secara rinci. Ya. Sebutkan Nabi Adam, kita harus beriman. Ada nabi namanya Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa, dan terakhir nabi dan rasul penutup yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan wajib diimani secara rinci. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Al-kitab adalah ismu jinsin yadkhulu fihi kullul kitab al-ilah. Jadi kitab di sini walaupun sighanya mufrad, al ini al lin jins, artinya semua kitab-kitab samawi, kitab-kitab ilahiyah masuk di dalam Alkitab sini. Artinya semua nabi dan rasul. Cuman bedanya kalau nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang dalam satu masa itu lebih dari satu nabi. Nabi Musa, Nabi Harun. Ya. Terutama nabi-nabi yang Allah turunkan kepada Bani Israel itu tidak cukup satu nabi. Ya. Dalam satu waktu bisa lebih dari 2 nabi. Kita lanjutkan. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba wal hikmah wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu. Saya ingin fokus kalimat utuhu.
Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu. Artinya mereka itu tidaklah berselisih kecuali yang diberikan kepada mereka. Utuhu ay u'tuhu. Jadi sekali tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab. Jadi memang perselisihan itu luar biasa. Ya. Kenapa berselisih dan seterusnya, gitu ya. Kemudian wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'at humul bayyinat. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat itu al-hujaj, bukti-bukti, dalil-dalil yang dibawa oleh siapa? Oleh para rasul kepada mereka. Yang di situ berisi tentang syariat-syariat Allah, yang berisi tentang hukum-hukum Allah, yang berisi tentang petunjuk-petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan. Yani baghyan mansub maf'ul li ajlih. Karena apa mereka berselisih? Nah ini. Al-bagh artinya di situ adalah az-zulmu wal hasad, karena kezaliman dan iri. Kezaliman dan iri. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. As-siratal mustaqim al-Islam, yaitu agama Islam, al-mufdi bi sahibi ila sa'adah, yang menuntun pelakunya kepada kebahagiaan yang sempurna, wal kamal fil hayatain, dan kesempurnaan hidup di dua kehidupan, yaitu dua kehidupan dunia dan akhirat. Siapapun yang mencari Islam sebagai agamanya, maka dia akan mendapati kebahagiaan hidup di dua kehidupan. Itu beberapa kalimat penting. Berikutnya makna al-ayah al-karimah. Syekh Al-Jazairi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya, yaitu ayat 213, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita semuanya bahwasannya manusia itu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah umat yang satu. Waktu yang sangat lama, disebutkan tadi 1000 tahun, itu berada dalam agama Islam. Artinya mereka mentauhidkan Allah, tidak beribadah satupun pada zaman itu kecuali hanya kepada Allah semata. Sampai ini menjadi sebab kesyirikan. Perhatikan. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh karena terjadinya kesyirikan. Bagaimana terjadinya kesyirikan? Disitulah syaitan itu selalu menghiasi suatu amalan yang pada puncaknya adalah ibadah kepada selain Allah seperti amalan yang baik. Artinya zayyana syaitan, selalu syaitan bungkus, ya. Nah, pada zaman Nabi Nuh mula-mula terjadi kesyirikan adalah ketika ada seorang yang soleh, ahli ibadah kepada Allah, meninggal. Itu mereka buat kenang-kenangan tizkari.
Pertamanya tidak dibuat patung, tapi bagaimana syaitan itu menggelincirkan manusia, ya. Untuk mengingat di rumah, taruh gambar siapa orang yang soleh tersebut. Setiap melihat itu hatinya tersentuh. Ini orang yang soleh, baik, dan seterusnya seperti itu. Generasi ini habis. Anak kecil siapa yang tahu? Sehingga ketika melihat orang tuanya seperti itu, maka dia berpikir bahwasanya ini ada sesuatu yang baik. Yang tadinya tidak ada bentuk pengagungan, hanya untuk mengenang saja, tapi sudah membuka pintu untuk kesyirikan tersebut. Syaitan ini terus bekerja dengan sabar. Itulah syaitan, kerjanya sabar sampai kiamat nanti. Bagaimana dapat mangsa sebanyak-banyaknya, bagaimana dapat pengikut sebanyak-banyaknya. Nah, pada generasi berikutnya, ketika sudah meninggal orang tuanya, maka tidak cukup hanya seperti itu. Dulu menangis dan seterusnya, orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal, maka yang ada di dalam pikiran mereka, dibuatlah yang lebih bagus lagi lah. Dibuatlah berhala. Mungkin di awal tidak disembah berhala itu. Ketika berhenti, itu ada orang yang baik, terkenang gitu ya. Tapi bentuknya sudah wujud berhala. Ada patung-patung. Sehingga ketika generasi ini habis, maka anaknya berpendapat lain atau punya keyakinan yang lain bahwasanya itu adalah Tuhannya. Sehingga apa? Dia mendekatkan diri kepada berhala-berhala tersebut dengan memberikan sesuatu yang tidak mereka fahami sebenarnya. Tapi inilah syaitan terus begitu. Artinya orang berbuat syirik itu tidak sekaligus terjadi, sedikit demi sedikit. Karena memang, kenapa demikian? Karena fitrahnya manusia itu memang tauhid. Maka kita selalu berusaha untuk membebaskan diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Ada kalau pelaku syirik jangan dijadikan teman. Maka Nabi itu kalau ada orang datang ke tempat manusia yang mengajak kepada kesyirikan, apa? Man ata arrafan, kan gitu. Barang siapa yang datang kepada arraf atau kahinan atau dukun, fasa'alahu, lalu dia bertanya. Biasanya kalau tukang ramal, dukun, tanyanya apa? Nasib gitu ya. Tanya nasibnya. Belum sampai kepada membenarkan, bertanya, iseng-iseng. Kalau sampai seperti itu aja, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Fala tuqbal sholatuhu 40 yawman. Coba. Artinya jangan main-main dengan hal tersebut. Karena kalau itu sampai main-main, kemudian Allah menjadikan hati seseorang tersebut terfitnah, sudah melakukan kesyirikan. Fasaddaqahu, kemudian biasanya berikutnya membenarkan. Dan bagaimana tukang ramal itu dengan timnya, kan begitu. Datang sini membumbui dan seterusnya, oh iya benar dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Fasaddaqahu. Kalau sudah membenarkan, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ayat ini demikianlah syaitan itu menghiasi kesyirikan, kesesatan tersebut dengan sedemikian rupa, tidak
serta merta kemudian mereka berbuat syirik begitu tidak. Butuh waktu berapa lama itu? Ya 1000 tahun. Fakana syirku wad-dhalal faba'athallahu ta'ala lihidayatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul namanya Nabi Nuh alaihissalam untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Dan kita kalau ingin lengkap baca satu surat penuh tentang Nabi Nuh bersama kaumnya. Itu luar biasa. Bagaimana dakwahnya yang selalu Allah abadikan, ya. Pengikutnya tidak banyak. Karena memang keberhasilan itu, kesuksesan itu bukan diukur dengan banyaknya, tapi proses dan keistiqomahan dalam mempertahankan ketauhidan tersebut. Ini seorang nabi, Allah ujinya itu enggak kira-kira. Istrinya tidak mau taat, anaknya sendiri juga tidak mau taat. Coba bagaimana? Ada seorang dai, umpamanya istrinya tidak taat, anaknya tidak taat. Apa yang terjadi di masyarakat? Masyarakat kadang-kadang melihat seperti itu kemudian buru-buru menjustis ustadz tersebut. Nah, ini seorang nabi, Allah puji, Allah tidak mencela, karena memang sudah berdakwah dengan berbagai macam cara, dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan, dengan didoakan. Nah, setiap mengajak itu selalu didoakan, umatnya itu selalu didoakan. Tapi Allah mempunyai kehendak yang lain. Maka di sini baru difahami betul bahwasanya hidayah itu atau hidayah taufik itu milik Allah, sedangkan manusia itu Allah berikan hidayatul irsyad. Artinya menunjukkan, oh ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini hak, ini batil. Tapi hati tidak bisa dipaksa. Yang bisa melembutkan hati adalah Allah. Walakinnallaha allafa bainahum. Kalau kita infakkan semua yang ada di bumi ini untuk melembutkan hati seseorang, Allah tidak menghendaki, tidak akan bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Walaupun sudah kamu berikan semua apa yang kamu punyai di dunia ini untuk supaya si fulan itu hatinya lembut, enggak akan bisa, kecuali Allah menghendaki hatinya lembut. Jadi sekali lagi di sini melihat kondisi seperti itu, baru Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Nabi Nuh alaihissalam untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Maka disitulah mulai terlihat betul perselisihan, perbedaan. Maka terbagi menjadi dua, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang muwahhid, ada yang musyrik. Ada yang beriman, mau beriman kepada Nabi Nuh, banyak yang ingkar. Ada yang mau kembali kepada tauhid karena memang asalnya tauhid. Dan ada yang lari dari tauhid, dia tetap dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Dan setelah itu Allah utus rasul-rasul. Tujuannya ani abudullah wajtanibut taghut. Tujuannya semuanya adalah agar beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi yang namanya taghut. Taghut diantaranya adalah syaitan yang selalu mengajak kepada kesyirikan. Nah, setiap rasul Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab Allah. Artinya setiap rasul
Dia membawa kitab Allah, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah hukum-hukum yang bisa memutuskan, memberikan solusi kepada setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Al-mutadamminah al-hukmu al-fasl fi kulli ma yakhtalifuna fi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semuanya tentang sunnatullah yang terjadi pada manusia. Apa itu? Annal ladzina yakhtalifuna fil kitab, sesungguhnya orang-orang yang berselisih di dalam Alkitab, artinya yang Allah turunkan, yang isinya adalah syariat-syariat Allah, yang isinya adalah hukum-hukum Allah, yang mana mereka sudah duluan diberikan kepada mereka al-bayyinat, bukti-bukti kebenaran yang nyata. Apa yang menjadikan mereka ini berselisih? Fahaulai yahmiluhum al-hasad wa hubbar riasah. Jadi yang menjadikan mereka itu berselisih adalah iri. Dan iri ini adalah dosa pertama dan dosa yang paling luar biasa dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Ya, ketika dia tidak mau disuruh sujud kepada Nabi Adam, itu bukan, kalau orang-orang liberal itu nafsirnya semaunya. Ya. Iblis itu makhluk yang mentauhidkan Allah. Kenapa dia disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau? Mungkin orang secara awam bisa saja termakan. Makanya itu coba bagaimana mengolah bahasa. Ya. Orang-orang liberal itu seperti itu. Ketika saya di Jakarta gitu ada, oh ini luar biasa ini. Bagaimana propaganda mereka menghancurkan manusia dengan dalih kebebasan. Padahal kalau ditelusuri bukan karena dia ini hanya pengen menyembah atau beribadah kepada Allah. Karena sujud di situ bukan sujud untuk beribadah kepada Nabi Adam, tidak. Maka jawabnya, kenapa aku disuruh sujud kepada Adam? Adam ini kau ciptakan dari tanah, sedangkan aku kau ciptakan dari api. Dia merasa bahwasanya api itu lebih mulia dari tanah, enggak layak gitu, enggak level kalau sujud kepada Adam. Maka dia tidak mau. Maka Allah usir iblis, tapi dia minta supaya ditangguhkan sampai hari kiamat untuk menggoda siapapun yang mau menjadi pengikutnya. Dan itu Allah kabulkan, dan ini harus tahu. Artinya Allah kabulkan, ditunggu sampai hari kiamat. Artinya musuh kita jelas. Ya. Maka di sini dikatakan yang membawa mereka demikian itu, artinya berselisih, itu adalah iri. Dan ini adalah dosa warisan dari iblis. Ya. Iri, dengki. Dan tentunya orang yang iri dan dengki biasanya disertai rasa sombong. Wa hubbur riasah, dan cinta kepada kedudukan. Maka fitnah yang luar biasa ketika orang jadi penguasa tidak turun-turun. Itu kalau sudah terkena sihir hubbur riasah, waliyadzubillah. Ya. Kalau sudah cinta kepada kekuasaan, itu akan menghalalkan segala cara. Wal ibqa'i ala masalihim ala adami qabuli majamil. Sehingga mereka apa? Selalu berusaha untuk bertahan, mendapatkan kemaslahatan yang ingin mereka dapatkan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima apa yang datang dari Alkitab. Siapa contoh yang nyata dalam hal ini?
al-Yahud. Ya. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub banyak, tapi yang tidak mau taat itu adalah al-Yahud. Al-Yahud humul masalu li hadhihi sunnah. Jadi contoh yang nyata di dalam hal sunnatullah ini, orang yang hasud, iri dan seterusnya, itu adalah orang-orang Yahudi. Mau dikatakan apa yang sudah dinas dalam Al-Quran, ya seperti itu. Tapi Islam, coba, Islam selalu berusaha, walaupun sudah tahu seperti itu, selalu berusaha menjalin supaya apa? Perdamaian dan seterusnya. Masalah Palestina umpamanya, itu kan begitu sepanjang tahun. Terus bergulir seperti itu. Karena dalam Islam memang ingin selalu al-wafa. Ingat, Islam itu selalu mengajarkan untuk menepati janji. Walaupun disakiti kayak apa, ajaran Islam seperti itu. Karena memang dalam kehidupan ini, ikhwas sekalian, proses itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Nuh tadi bagaimana cara dalam berdakwah. Jadi jangan terlalu kemudian merasa tidak berhasil ketika berdakwah, kok nggak ada yang dengar, atau yang dengar cuma 1 atau 2. Syekh bin Baz itu kadang-kadang yang sering adalah ribuan orang yang datang, tapi kadang-kadang yang datang cuma 5 orang. Kalau kita baca dari kisah-kisah kawan-kawan, artinya itu suatu hal yang lumrah gitu ya. Jangan dijadikan ketika kita ngajak kemudian gak ada yang dengar, kita putus asa. Supaya tidak putus asa, itu semuanya sudah ada contohnya. Nabi Nuh ini adalah contoh yang paling nyata dan bisa kita jadikan ibrah. Jangan sampai sedih kalau berdakwah kemudian Allah uji dengan seperti itu. Karena memang prosesnya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai akhir kita istiqomah dalam hal tersebut. Fa innahum utut Taurah fiha. Orang-orang Yahudi diberikan kepada mereka kitab Taurat. Fiha hukmullah, di dalamnya ada hukum Allah yang bisa menyelesaikan perselisihan mereka. Dan tidak itu saja, waja'athumul bayyinat, datang kepada orang-orang Yahudi itu apa? Al-bayyinat, bukti-bukti yang sudah jelas. Ala aidil abidina min anbiya'ihim wa rusulihim. Bukti-bukti itu Allah datangkan melalui hamba-hambanya, yaitu para nabi dan rasul. Tapi mereka tetap tidak mau bersatu. Memang sunnatullah yang Allah contohkan untuk manusia yang tidak mau bersatu mendengar, ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka berselisih dalam segala bentuk syariat-syariat Allah. Sampai hari kiamat nanti seperti itu. Nah, kenapa ini terjadi? Dan pada awal-awal dulu kan kita sudah bahas tuh masalah Yahudi dan kenapa ini terjadi sampai terakhir menunggu datangnya Nabi Muhammad SAW, menunggu Nabi dan Rasul yang terakhir, dan mereka tahu akan datang Nabi dan Rasul terakhir. Ketika datang mereka tidak mau, kan begitu. Kenapa nabinya bukan dari golongan kami? Kan seperti itu. Itulah rasa hasud, iri, dengki, ingin berbuat zalim. Waliyadzubillah, itu yang menjadikan mereka demikian. Maka jangan sampai di dalam hati kita ada sifat iri dan kezaliman. Itu akan menyebabkan seseorang seperti Yahudi nanti tidak mau menerima kebenaran. Coba ketika Nabi Muhammad diutus, mereka berpikir kenapa bukan dari golongan kami. Nah, selama ini sebelum Nabi Isa
Kebanyakan nabi itu adalah dari Bani Israel. Tapi nabi ada yang dibunuh, ada yang digergaji kepalanya dan seterusnya. Itu perlakuan mereka. Maka tidak heran seandainya nabi ini seandainya nabi terakhir dari golongan mereka pun mereka tidak akan taat. Oleh karena itu kita lihat ayat berikutnya, fahadallahu alladhina amanu. Maka Allah itu akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah berikan jalan keluar daripada perselisihan yang ahlul kitab perselisihkan, yaitu Yahudi dan Nasara. Dengan firman-Nya, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fih. Jadi bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk kepada kita sebagai umatnya. Maka berusahalah kalau ingin menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita imani dengan sepenuh iman apapun yang datang dari Rasulullah. Yang datang dari Rasulullah itu kadangkala perintah, ya kita lakukan, jangan ditawar-tawar. Terkadang yang dibawa itu berupa larangan, ya sudah tinggalkan. Kalau perintah semampunya, kalau larangan sudah tinggalkan, nggak pakai semampunya, pasti mampu meninggalkan. Meninggalkan apa yang nggak mampu? Semua mampu ditinggalkan. Minta kepada Allah, karena memang semua larangan itu untuk kemaslahatan. Minuman keras suruh tinggalkan, nggak bisa. Bisa, nggak ada masalah kan seperti itu. Dan yang lainnya. Artinya fahadallahu alladhina amanu, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beriman kepada seluruh kitab. Inilah hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada seluruh kitab dan beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Bedakan dengan Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari perselisihan min qablihim, sebelumnya. Walhamdulillah. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fih. Maka Allah sekali lagi memberikan petunjuk dan memberikan petunjuk kebenaran kepada mereka dengan izinnya, artinya dengan kelembutan dan taufik Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka segala pujilah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas semuanya ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari satu ayat ini ada 3 pelajaran penting. Yang pertama, al-imanu bi Isa abdillahi wa rasulihi haitsu kaffara ibnul yahud wa kadzabuhu wattahamuhu bis-sahr wa hawalu qatlahu wa allahahu an-nasara wa ja'aluhu ilahan ma'allah wa qalu fihi innahu ibnullahi ta'ala. Perhatikan, yang pertama ini adalah wajibnya iman kepada Nabi Isa, bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Bedakan dengan orang-orang Yahudi yang ingkar. Orang Yahudi itu nggak percaya Nabi Isa. Dia mendustakan, bahkan menuduhnya Nabi Isa itu tukang sihir. Memang Allah berikan apapun kan Nabi Isa.
bisa menghidupkan orang mati, ya, dan seterusnya, banyak sekali, menyembuhkan semua penyakit. Dan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Tapi mereka tidak bisa membunuh Nabi Isa. Dan Allah nanti akan menurunkan di akhir zaman, mereka akan terbelalak nanti. Sebaliknya, orang-orang Nasrani bukan mengingkari tapi menjadikan Tuhan. Wa allahu an-nasara. Artinya orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa itu Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala, dan ini betul-betul kekufuran dan kesyirikan yang nyata. Yang kedua, Yaumul Jumu'ah wa huwa afdalul ayyam. Akhadha al-yahud as-sabt wan nasara al-ahad. Wa hadallahu ta'ala ilaihi ummatul Islam. Sayyidul ayyam, hari yang paling mulia adalah hari Jumat, ya. Dan ini Allah berikan petunjuk kepada umat Islam. Maka kita di hari Jumat demikian. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak mau ngambil Jumat, ambilnya hari Sabtu. Orang-orang Nasrani ngambilnya apa? Hari Ahad. Padahal sudah dijelaskan Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Kemudian yang terakhir, Al-Qiblatu Qiblatu Abil Anbiya Ibrahim alaihissalam. Jadi kiblah memang sebelum ada perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, menghadap kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis, ya. Ketika di Mekah tidak ada masalah. Dan kiblah yang sebenarnya adalah Qiblatu Abil Anbiya, yaitu yang dibangun oleh Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam bersama putranya. Orang-orang Yahudi menghadap kemana? Baitul Maqdis. Orang-orang Nasara menghadapnya kemana? Matla'us Syams, tempat terbitnya matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat Islam ini ila istiqbalil baitil atiq, untuk menghadap Baitullah, yaitu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Di akhir selalu menjadi renungannya, di ujung-ujung ayat itu selalu ketika membaca renungkan, Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Artinya apa? Selalu kita ini meminta petunjuk kepada Allah. Maka dalam sholat itu selalu minimal 17 kali seorang muslim yang melakukan sholat minta selalu ihdinas siratal mustaqim. Dan itu menjadi rukun. Kalau tidak dibaca, ya tidak sah sholatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah al-aslu huwa tauhid wa syirku tari'un 'anil basyariyah. Jadi inti daripada ayat ini, satu, bahwasanya tauhid itu adalah asal. Jadi orang mentauhidkan Allah itu adalah asal manusia. Sedangkan kesyirikan itu adalah sesuatu yang datang yang baru, ya. Dengan penjelasan tadi sudah jelas sekali. Kemudian yang kedua, al-aslu fi muhimmati Rasul al-bisyarah liman amana wattaqa. Jadi inti daripada tugas Rasul adalah memberi kabar gembira kepada siapa? Kepada yang mau beriman dan bertakwa. Wan nadharah, dan memberikan peringatan bagi siapa? Bagi siapa saja yang kufur, tidak mau beriman, wa fajar, dan dia berbuat maksiat, ya.
Yang ketiga, min alamati khudlanil ummah wa ta'arrudiha lil khasar wa damar, di antara tanda-tanda hinanya suatu umat dan meruginya suatu umat ketika apa? An takhtalifa fi kitabiha wa diniha, ketika dia sudah berselisih terhadap kitab yang Allah turunkan kepadanya dan agama yang Allah ridhoi. Sehingga apa? Fayuharrifuna kalam Allah, mereka berani merubah kalimat firman Allah Subhanahu wa taala dan merubah syariat serta hukum-hukum Allah hanya untuk mencari kekuasaan, hanya menurutkan hawa nafsu, hanya menurutkan kefanatikan dan seterusnya. Kemudian kalau sekarang bagaimana? Ada enggak? Ya kalau ada umat Islam kemudian hanya untuk mencari kekuasaan, maka ya min abna'il yahud, ya. Maka jangan sampai seseorang itu hanya mencari kekuasaan, mencari dunia dan seterusnya, kemudian merubah hukum Allah dan seterusnya. Waliyadzubillah. Yang keempat, ummatul Islam allati ta'ishu 'alal kitab wa sunnah aqidatan wa ibadatan wa qada'an hiya al-mu'ayyana bi qouli ta'ala fahadallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi idzni. Jadi umat Islam yang mau hidup di bawah petunjuk kitab dan sunnah, baik secara akidah, baik secara ibadah, baik secara qada takdir Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah tentukan dalam ayat fahadallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi idzni. Artinya apa? Pesannya bagi kita, mari kita hidup di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh salaful ummah. Yang terakhir, al-hidayatu biyadillah wallahu yahdi man yasha. Artinya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hidayah taufik. Sedangkan menunjukkan kepada ini yang hak yang batil itu diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki untuk bisa memberikan kabar gembira atau peringatan, ya. Maka hendaknya apa? Kalau sudah tahu hidayah taufik itu adalah di tangan Allah, maka selalu meminta kepada Allah dan terus menerus, ya. Seperti Allah ajarkan di dalam salat kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan membimbing kita semuanya selalu berada dalam ketauhidan. Karena apa? Kalau seseorang berada dalam ketauhidan, maka ada jaminan bahwasanya dia akan Allah masukkan ke dalam surganya. Kalaupun dia berbuat dosa, maka kalau Allah berkehendak, Allah azab, dan itu adalah suatu keadilan. Dan Allah kalau berkehendak juga, Allah ampuni dosanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semakin kuat, ya, membaca satu ayat ini dalam berdakwah. Kita semakin faham ternyata memang tugas dakwah itu tidak ringan, penuh dengan onak dan duri, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi assalam, sehingga menjadikan kita semakin kuat. Jangan tertipu dengan banyaknya pengikut kalau tidak dalam al-haq, sehingga dia puas dalam dakwahnya. Dan jangan tertipu juga dengan sedikitnya pengikut kalau dia berada dalam kebenaran, sehingga dia tidak putus asa dan akan selalu berdoa dan mengajak dengan berbagai macam cara, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasul Ulul Azmi Nabi Nuh alaihissalam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.